Halo Lur, selamat malam para sobat sedulur mutasi yang dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Selamat malam. Di sesi malam hari ini, di malam Rabu, kita mau bikin sebuah sesi yang baru ya, yang dimana kita akan coba untuk bercerita terkait suatu fenomena-fenomena yang mungkin kita alami selama di Luwuk ini. Entah itu saat kita dalam perjalanan, entah itu saat kita sedang bekerja, atau mungkin kita sedang melakukan aktivitas lainnya yang mungkin teman-teman asem ngomong watuk entah lagi pembukaan. Jadi lanjutkan perkataan saya tadi. Sesi ini tujuannya adalah ingin menceritakan sebuah pengalaman, di mana pengalaman itu mungkin bisa kita sharing kepada teman-teman dan menjadi sebuah bahan untuk perenungan atau mungkin sebagai pelajaran yang bisa diambil. Nah, untuk pada sesi yang pertama ini saya ada narasumber, yaitu teman kosan saya sendiri yang bernama Valid. Cok lah aku yang gue jenengku kok. Jadi teman saya ini habis melakukan perjalanan yang cukup jauh, karena kemarin dari Luwuk mengendarai mobil menuju Morowali. Tentunya karena jaraknya cukup jauh, perjalanan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga tentunya banyak pengalaman-pengalaman ataupun cerita yang bisa di-sharing kepada teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman sobat sedulur mutasi yang ingin mendengarkan cerita yang ada fenomena khususnya. Mau tahu bagaimana fenomena tersebut? Langsung kita panggil teman saya, Valid. Oh ya, sini Mas. Ranggu-ranggu. Gimana Mas Anggit? Ceritanya apa Mas Anggit? Loh. Ceritanya. Yes, jadi gini. Jadi ini kita intinya mau mendengarkan kisah dari Mas Valid terkait perjalanan kemarin itu. Adakah suatu fenomena tertentu yang mungkin menarik dan bisa di-sharing kepada teman-teman sedulur mutasi semua? Karena tentunya kita ini dalam menjalani hidup tidak lepas dari namanya pengalaman dan juga peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita sharing kepada teman-teman semua. Oke, jadi kemarin itu benar ya melakukan perjalanan dari Luwuk sampai ke Morowali? Iya Mas. Cuman ini ceritanya sebenarnya nggak Jangan langsung sih, ini jenenge pembukaan sih. Oh, Jadi koyo tanah jawab sih ngono lho. Iya Mas, kita melakukan perjalanan dari Luwuk ke Morowali, terus lanjut lagi balik. Kok sih aku yo jawab ngono to. Nah, dari perjalanan itu kira-kira memakan waktu berapa jam untuk perjalanan berangkatnya sampai ke lokasi? Kira-kira 13 jam Mas untuk kita berangkat. Berapa kali istirahat itu? Itu 2 kali istirahat Mas. Oh, kalau untuk pulangnya sendiri berapa lama? 2 hari Mas. Enggak pulangnya? Iya 2 hari Mas. Perjalanan pulang 2 hari? Iya. Loh? Soalnya kita lewatnya itu beda sama lewat jalur pertama. Soalnya jalur pertama itu terlalu sempit dan riskan. Agak bahaya kalau malam-malam. Kalau secara perjalanan sendiri jalannya bagus nggak dari sini ke Morowali? Secara umum kalau berangkatnya itu kalau lewat Trans, kita kan di Sulawesi ini ya Mas ya. Jadi lewat Trans Sulawesi itu relatif bagus walaupun ada beberapa part jalan yang rusak atau perbaikan. Cuman setelah itu kita kan lewatnya tuh bukan jalan utama, setelah dari Tojo. Tojo apa ada tuh? daerah Tojo itu di Kabupaten Tojo Mauna. Setelah Ampana itu lurus beberapa puluh kilometer, terus itu ada daerah namanya Tojo. Nah di pertigaan Tojo itu kita ambil jalur ke kiri, yaitu masuk lewat jalan yang desa. Jadi jalannya lebih sempit dan di dekat kan kita namanya Morowali itu daerahnya namanya Kolonodale yang kita tuju. Nah mendekati Kolonodale itu jalannya itu semakin nggak beraturan, soalnya di situ ada banyak tambang-tambang nikel. Jadi kita kesulitan di malam hari untuk melihat jalannya bahkan. Tapi hujan nggak di sana? Di sana nggak hujan Mas sama. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman ya bisa dibayangkan sendiri perjalanan dari Luwuk menuju Morowali. Seperti tadi sekilas dijelaskan oleh Mas Walid bahwa tidak semenyenangkan jalan di Jawa yang rata-rata lurus dan juga banyak mulusnya dan bahkan banyak jalan tol. Tapi itu adalah gambaran sekilas terkait perjalanan secara normal untuk dari Luwuk menuju Morowali. Nah, sekarang yang ingin kita coba
dengarkan dari Mas Walid adalah pengalaman atau fenomena khusus tersendiri yang Mas rasakan selama perjalanan tersebut. Apa yang bisa kita sharing ke teman-teman sedulur mutasi semua? Mungkin satu-satu dulu, nggak apa-apa, nggak Ya, terlalu semuanya. sebenarnya Monggo. secara umum itu dari Luwuk ke Morowali itu nggak terlalu banyak hambatan ya, baik dari sisi perjalanannya maupun kalau misal ada kisah mistisnya. Cuman kisah mistisnya nggak kisah mistis juga sih, kisah ada yang sesuatu yang agak aneh sih di perjalanan kami itu ketika pulang dari Morowali ke Luwuk, tapi kita melewati jalur yang agak muter. Soalnya kita mau lewatnya Tentena sama Poso kita pulangnya. Seperti itu Mas Agit. Itu kenapa ngambil jalur muter beda dengan jalur berangkat? Soalnya kita kan di sana berangkat dari sini kan hari Rabu, terus Rabu, Kamis. Nah hari Jumat itu kita habis Jumatan kita memutuskan untuk pulang. Nah dari penginapan itu sekitar jam 1 jam 2 siang. Jadi kita nggak mungkin nyampe Luwuk itu di hari yang sama. Jadi kita memutuskan melewati jalur yang agak muter dengan tujuan kita bisa nginep di tempat perjalanan. Soalnya kalau lewat jalan yang sempit itu tadi mungkin udah sampai malam kita masih lewat di jalan sempit, belum nyampe ke jalan nasional Trans Sulawesi. Oh begitu. Iya. Jadi untuk pengalamannya sendiri bagaimana? Nah, Kita sangat tertarik ini. Jadi pengalamannya ini sih cukup singkat sebenarnya Mas. Jadi waktu pulang perjalanan dari Morowali ke Luwuk itu kita kan ngelewatin daerah Tentena, terus Poso, terus kita nginep di Poso. Ini bukan kisah mistis sih, yang pertama ini. Jadi di perjalanan itu cukup sulit sih Mas, soalnya sampai kan berangkat jam 1 jam 2 itu sampai sebelum Tentena itu udah maghrib gitu kan. Jadi karena jalannya sangat menukik ya, beloknya itu tuh sangat tajam, sangat curam, dan itu udah hampir mendekati maghrib, jadi jarak pandang dan cahaya pun juga berkurang kan, sehingga kami yang membawa mobil itu, salah satu dari kami yang membawa mobil itu tidak bisa mengendalikan mobil ketika akan belok dengan kecepatannya agak tinggi gitu, sehingga kita akhirnya lurus di jalan yang harusnya belok nukik ke kanan itu mungkin sekitar lebih dari 270 derajat ya berarti ya. Lebih dari 270 ya 290 derajat lah, soalnya nukik ke kanan banget. Setengah lingkaran. Iya, setengah lingkaran. Seperempat lingkaran ya, kurang dari seperempat lingkaran. Jadi kita akhirnya lurus, tapi untungnya depannya tuh nggak jurang, jadi kita masih bisa selamat, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau kata Mas Anggit apa Mas? Puji tuh. Alhamdulillah Mas gitu. Lalu pengalaman apa yang membuat bisa bablas itu dari harusnya belok tadi? Ya itu? kemungkinan sih karena kita nggak berpikir apa-apa ya, kita positif aja berpikirnya. Jadi menurut kita sih kayak human error aja sih Mas. Jam berapa itu kejadiannya? Itu sebelum maghrib itu Mas. Oh, itu Sebelum ada maghrib pergantian energi. Ya karena kalau dari orang awam gitu ya kita nggak tahu jalur karena nggak kelihatan gitu kan, hampir maghrib itu. Nah itu sebenarnya mungkin human error. Nah di perjalanan juga di sekitar situ pun juga itu ada kebakaran hutan ya, kebakaran lahan waktu itu, kebakaran hutan sih seperti tempatnya. Soalnya kanan kiri itu kita melewati hutan yang sudah terbakar tapi masih ada sedikit api Mas. Jadi agak ngeri juga, dan itu juga sekitar waktu maghrib juga di waktu yang bersamaan itu, dan jalurnya itu juga sangat sempit sih. Asapnya masih ada asapnya? Masih ada asapnya. Apinya pun juga masih kelihatan sih. Saya bisa melihat itu di sebelah kiri saya itu tuh, di luar itu lahannya itu masih ada apinya kecil gitu. Cuman kebakarannya itu mungkin beberapa waktu sebelum kita sampai itu mungkin kebakaran di tempat itu, di jalan itu. Cuman setelah itu agak berpindah karena kan posisi apinya kan meluas gitu ya. Jadi bukan di posisi itu yang api yang besarnya. Soalnya kalau kita lihat asapnya itu tuh agak berpindah di sebelah bukit, jadi sebelahnya bukit itu. Jadi untungnya alhamdulillah juga nggak secara langsung kita langsung terpapar sama
asap Api. ataupun api, jadi aman sih alhamdulillahnya. Selain itu ada lagi pengalaman mistisnya atau mungkin Nah itu mungkin sedikit pengalaman, nggak tahu ini mistis apa enggak ya Mas ya. Cuman setelah itu kan kita nyampe Poso itu jam setengah 11 malam. Jadi kita memutuskan untuk istirahat. Kita nginep di penginapan di Poso. Setelah itu besoknya kita tuh berangkat sekitar jam 10 dari penginapan. Cuman karena kita masih mampir pom bensin, masih mampir Alfamart, ya masih mampir toko untuk beli makan, sama masih mampir di untuk beli keperluan gitu. Jadi mungkin realnya itu sekitar jam setengah 11 atau jam 11 kali ya kita dari Poso. Nah kita lanjut ke perjalanan dari Poso kan kita ke arah Ampana untuk pulang menuju Luwuk. Ampana itu Kabupaten Tojo Una tuh. Nah di dalam perjalanan ketika dari Poso ke Ampana sekitar kita udah jalan tuh sekitar 2 jam kali ya, sekitar udah jalan 2 jam, jadi lumayan ya sekitar 100-an kilometer kali ya. Itu kita di tikungan lagi. Sebenarnya perjalanan kita tuh mungkin 80% tuh tikungan sih, karena ya bukit-bukit gitu ya. Itu kan kita ngelewatin setelah Poso itu kan di Sulawesi itu kan nggak banyak penduduk ya Mas ya. Jadi setelah kota-kota utama ya habis itu cuman hutan sama hutan sama kebun, tapi kebanyakan hutan. Nah kebetulan setelah keluar Poso itu tuh jalannya itu agak bergunung-gunung, jadi ya itu belokan itu sangat tajam ya, lebih dari 270 derajat ya, jadi kurang dari 90 derajat sebelah kanan sebelah kiri. Nah di salah satu tikungan itu ada 2 orang, jadi 2 pemudi sih yang masih cowok cewek cewek semua. dia masih kuliah, itu ternyata jatuh dari motor. Nah setelah jatuh dari motor, karena tidak ada yang menolong satu orang tapi bawa motor gitu, karena kita yang lewat mungkin juga nggak terlalu lama dari waktu jatuhnya, jadi kita berencana untuk menolong Mas. Nah setelah berencana untuk menolong, kita pasti juga berencana atau udah melaksanakan? Kita berencana untuk menolong dan akhirnya kita menolong Mas. Iya siap. Dan kita mikirin mobil, dan itu jalan juga tikungan jadi agak sangat sempit ya Mas ya. Jadi kita harus mikirin mobil di tepi jurang tepi jurang banget. Jadi kita soalnya 2 orang ini tuh masih seperti kayak meringkuk di pinggir jalan gitu. Oh jatuh posisinya? Posisinya jatuh ya. 2 orang ini posisi jatuh. Setelah kita tanyain ternyata beliau itu sebenarnya mbak itu dari Poso menuju Ampana rumahnya. Jauh. Nah itu juga lumayan jauh, karena perjalanan dari tempat kejadian sampai ke Ampana itu masih sekitar 40 atau 50 kilo kali ya. Nah kita berencana kan untuk menolong. Setelah menolong kita tanyain lah kenapa, itulah standar kenapa, terus rumahnya mana, terus kenapa bisa jatuh atau apa. Dari keterangan beliau itu katanya kan karena 2 orang jadi boncengan, jadi 1 orang yang di depan itu kata temen yang diboncengin, jadi teman kedua itu teman saya halusinasi gitu. Cuman saya nggak tahu sih halusinasi itu dalam artian apa, mungkin juga lagi banyak masalah atau apa gitu. Cuman juga ini di tikungan yang cukup tajam sih, soalnya kita nggak lihat orang itu ketika sebelum kita belok. Setelah kita belok kita baru tahu kalau ada yang jatuh gitu. Nah secara umum sih nggak sampai patah tulang atau apa sih, cuman lecet di wajahnya itu cukup menganga. Sobek? Ini agak gores gitu loh, kalau kan gores tapi berdarah gores, jadi ada beberapa tempat di wajah itu kegores. Nah itu kan cukup kita juga cukup agak kasihan gitu kan ya, karena ada luka yang terlihat gitu. Akhirnya setelah kita berdiskusi, kita berencana untuk, karena ada 1 motor dan kita bawa mobil, jadi 2 orang mbak-mbak itu kita persilahkan duduk di dalam mobil. Nah 1 orang itu membawa, karena kita 3 orang, jadi ada 2 orang mbak yang di dalam mobil sama 2 orang kita yang di mobil sama depan. Nah 1 orang dari kita itu membawa motor. Nah sebenarnya waktu itu saya nggak tahu ya kenapa saya berpikir seperti itu, walaupun sebenarnya kan menolong itu bagus ya, cuman kenapa di
saya itu langsung terlontar itu beneran kita mau nolong gitu kan. Soalnya ini setelah itu kan saya lihat printing ya aku ya? apa? Printing ya aku ya? Setelah itu kan saya lihat peta tuh perjalanan itu agak jauh. Ini perjalanan tuh kan kita nggak tahu rumah aslinya di mana. Soalnya kita tahu ke arah Ampana. Nah, di Ampana itu tuh mungkin sekitar masih 40-an kilometer. Kalau lihat peta, walaupun kita nggak ada sinyal, cuman secara jarak kan kita bisa ngukur secara kira-kira gitu kan. Jadi itu sekitar 40 kilometer masih ada. Nah, yang kedua juga saya juga nggak tahu ngelontarin ini motor kalau misal jatuh itu kan ada yang sesuatu yang nggak standar gitu kan. Jadi mungkin takutnya nanti di perjalanan nanti ada sesuatu yang membuat keselamatan atau apa gitu. Walaupun kita juga harus menolong, soalnya kita yang mengetahui yang pertama dan memang butuh pertolongan, karena kalau sudah lecet atau apa kan dari segi fisik dan mentalnya fisik dan psikisnya pun mungkin juga agak mengkhawatirkan gitu kan. Kayak mengkhawatirkan bukan dalam artian apa, cuman ya itulah. Nah setelah itu kita akhirnya masuk nih, dua orang masuk, ada snack kita tawarin snack, terus alhamdulillah kita juga ngobrol-ngobrol, terus kita juga ini kenapa gitu kan. Nah itu juga tadi katanya sih halusinasi, tapi saya karena saya bagian pegang kemudi, jadi saya nggak terlalu ini percakapan yang di belakang ya, nggak terlalu notice, dan kita juga agak awal-awal itu agak diam, mungkin juga memberi waktu kepada mbaknya untuk menenangkan diri, terus ada minuman juga untuk minum dulu gitu kan. Jadi kita nggak bertanya banyak terkait kenapa jatuhnya atau apanya gitu, untuk menenangkan diri dulu. Nah karena ya. Kalau feeling saya tuh halusinasinya bukan halusinasi mas, kok kayak seakan-akan dia tuh ada yang numpang di motornya kayaknya. Oh ya. Gimana sih? Nah itu kejadiannya itu sekitar sebenarnya siang mas, jadi kita nggak berpikiran macam-macam ya waktu itu. Jadi kan itu kayaknya tuh menjelang hampir jam 12, sekitar jam 12. Ya itu pergantian energi. Iya, soalnya kita juga waktu itu kita berencana mau sholat di mana gitu kan. Cuman masih belum kan, karena belum waktunya. Cuman itu mendekati jam 12. Nah setelah itu karena ada rekan saya yang membawa motornya, terus kita juga udah ini hati-hati aja atau apa gitu kan. Terus membawa motor bawa helm, membawa motor, terus habis itu ngendarain motor, kita ngikut di belakangnya. Cuman kadang ada beberapa case di mana ada depan ada truk dan jalannya kan belok-belok. Kalau belok-belok tuh kita nggak bisa nyelip truknya di depannya, tapi motor kan dengan gampang gitu kan. Nah ada satu kayaknya kita ini truk itu kita agak kepisah, cuman akhirnya kita bisa ketemu lagi, jadi kita buntut-buntutan, depan motor, belakangnya mobil kita. Habis itu di perjalanan itu rekan saya itu merasa kalau dibel sama kita, sering berkali-kali gitu kan, dibel sama kita, sampai akhirnya karena kalau dari rekan saya itu cukup sering, jadi mungkin dikira ada apa-apa atau dikira ada yang perlu dikomunikasikan. Soalnya kalau naik motor kan nggak bisa bawa HP atau apa gitu. Merasa atau emang mendengar? Mendengar. Jadi mendengar bel yang sering. Ya nggak tahu ya intensitasnya, karena saya yang cuman duduk di kemudi kan. Tapi sadar nggak kalau yang di belakang itu ada berapa mobil atau cuma satu mobil? Cuman satu mobil. Soalnya kita yang buntutin. Kalau mobil yang sudah kita selip, yang motor selip sama kita selip agak ke belakang. Soalnya waktu itu speedometer kita kalau di mobil ya, karena butut itu sekitar 90 km dan itu agak kenceng sih, agak kenceng. Motornya apa kalau boleh tahu? Motornya Matic, cuman mereknya ya kayaknya ya pokoknya motor Matic lah. Matic dengan kecepatan 90 kayaknya ini 125 ke atas ya. Vario. Itu setelah itu sih kita kan juga bertanya, tapi ini agak loncat sih. Itu 90 ini motornya pasti digas kenceng, digas pol ya? Iya pastilah gitu kan. Oh ya, soalnya motor kita itu kan kalau di baspol itu tuh range-nya tuh 90 sampai 100. Iya. Nggak nyampe 100 tapi ya sekitar range. Oh ini berarti di gaspol gitu kan. Setelah itu karena ada suara bel itu kan.
Jadi rekan saya minggir. Nah, terus kita juga berhenti kan. Terus ada apa gitu kan? Ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan nggak gitu. Nah, sebenarnya kita yang di dalam mobil itu kita nggak ngebel sama sekali. Feeling saya benar. Nah, kita nggak ngebel sama sekali, tapi kayak dibel sampai mungkin Mana langsung berhenti. ada sedikit ini ya. Jadi kalau kita misal dibel sama belakang tuh ngapain sih gitu kan? Sampai maksudnya mungkin Tapi suaranya mirip dengan bel mobil Anda sendiri. saya kurang tahu ya. Cuman mungkin mirip soalnya ya pokoknya karena di belakang itu cuman kita satu motor dan satu mobil. Nah, kadang-kadang tiap mobil kan suaranya beda kan. Oh enggak ya, itu mungkin nanti bakal ada sumber kedua. Cuman mungkin cerita saya juga nggak tahu ini dari sudut pandang saya ya. Mungkin agak berbeda dengan sudut pandang rekan saya atau senior saya seperti itu. Nah, setelah ini tektokan, setelah ketemu gitu nggak ada yang ngebel gitu kan. Terus ya udah kita lanjut. Nah, setelah kita lanjut karena kita waktu itu juga kepisah lagi soalnya ada mobil yang disalip tapi kita masih belum bisa nyalip karena jalurnya agak curam gitu kan. Nah, setelah itu kita akhirnya bisa menyusul. Nah, di salah satu belokan, jadi belokannya tuh belokan ke arah ke kiri. Jadi yang dari arah kita ke kiri agak nungki. Setelah itu kita waktu melewati teman kita udah di batu-batuan. Jatuh. Di batu-batuan, iya di batu-batuan lah. Ini ngapain gitu kan? Ternyata jatuh. Nah gitu. Nah itu mungkin saya juga agak ini sih, maksudnya ini jatuh 2 kali gitu kan. Nolong itu malah kena jatuh lagi gitu kan. Itu di kejadian yang kita sebenarnya udah capek kan. Kita mau pulang, kita pengen cepet-cepet pulang. Tapi ya ini kan sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman ya itu sih agak bahkan rekan yang kita tolong itu sampai nangis lihat kejadian itu. Soalnya mungkin dia mengalami tadi udah jatuh kok ini ada orang yang menolong itu kok jatuh lagi gitu. Sempat nanya nggak mbaknya lagi haid nggak? Enggak, kita enggak nanya. Tapi itu di hutan yang maksudnya di gimana ya? Itu kan dalam hutan ya. Di hutan itu masih hutan yang sama gitu. Jadi belum ada ya mungkin saya kurang tahu ya apa itu ada rumah penduduk atau 1-2. Tapi kan tipikal Sulawesi itu kan ya udah hutan, misal ada satu kebun yang ada rumah gitu kan. Ya cuman itu di wilayah yang sama, soalnya mungkin jarak antara jatuh sama itu tuh ya mungkin 10 kilo, sekitar 10 kilo lah. Nah 10 kilo kan deket, maksudnya kalau kita ke Bunta atau ke apa kan itu masih kawasan hutan ya. Soalnya kan jarak antar kampung itu sangat jauh kan. Bahkan kecamatan itu sama kayak kabupaten di Jawa gitu. Setelah itu ya kita bingung sih. Maksudnya aduh gitu kan, maksudnya ya. Luka parah nggak? Alhamdulillahnya sih hanya lecet-lecet, tapi nggak parah sih. Kalau sepertinya sih nggak parah, nanti bisa ditanyakan. Kepleset atau memang jatuh? Nah, iya itu. Setelah itu kan kita tanya pasti kan, kenapa kok sampai jatuh gitu kan? Karena ya mungkin ini ya dari sisi logisnya itu kan motornya itu kan mungkin sudah nggak standar lagi setelah jatuh pertama. Jadi kemudinya pun juga ini juga kurang enak lah ya, kurang aman lah, kurang safe lah. Nah terus kita lihat juga dari awal itu tuh memang rem kiri itu tuh nggak berfungsi, jadi cuma rem kanan. Nah kita bisa bayangkan kan ketika ada belokan dalam kecepatan yang agak tinggi, di rem 1 itu kan kalau misal kiri itu belakang ya? Depan. Depan. Oh. Jadi kalau ini kan mungkin ke depan, ini ke depan atau enggak ya itulah akhirnya delesep masuk ke, kita lihatnya sih motornya itu udah di ini sih kayak masuk batu-batuan, soalnya kita sebelah kan ini ya ke kiri, jadi kita lurusnya ke kanan, itu tebing itu ke kanan itu tuh keadaannya tuh tebing tinggi, terus bawahnya tuh batu-batu yang kayaknya mungkin hasil pengerukan dari tebing gitu loh. Jadi kita kan kalau di jalan Sulawesi itu kan banyak tebing-tebing yang bawahnya batu-batu. Dan itu di jalur itu pun juga ada beberapa tebing yang longsor, yang ada yang itu agak ngeri juga sih ketika hujan atau apa. Soalnya batunya tuh sampai masuk ke jalan. Nah, itu kondisinya itu batu-batu itu bongkahan tuh masih besar-besar, cuman kalau dilihat dari ini sih batu baru. Jadi mungkin hasil pengerukan yang masih disimpan di pinggir jalan. Kapur. Gitu.
Iya. Cover tapi bukaannya gede-gede. Nah itu masuk ke situ. Cuma alhamdulillah sih rekan kami, senior kami sih baik-baik saja. Jadi ya lecet itu wajar kan kalau jatuh. Waktunya Anda melihat dia jatuh sama dia jatuh beneran itu selisih berapa menit? Nah saya kurang tahu ya, kurang tahu mungkin ini tapi sepertinya sih nggak selisih beberapa menit karena tidak jauh dari kita tektokan karena tadi di bel-bel. Jadi nggak jauh dari situ kan jalan lagi terus ada mobil, jadi motor nyalip mobil, kita masih cari-cari celah untuk mobil. Nah setelah kita ini ada belokan, nah itu dia. Oh berarti nggak nyampe 10 menit lah ya? Saya lupa sih durasinya, mungkin sekitar 10 menit kali ya, sekitar 10 menit. Anda tahu tuh posisi udah jatuh? Udah jatuh tapi sudah jatuh. Nah terus motor kita bantu buat iniin dari posisinya untuk ini motornya masih bisa enggak gitu kan, soalnya dashboard sih, selebor depan itu akhirnya pecah. Pecah. Spionnya satu itu juga akhirnya pecah. Akhirnya lepas gitu kan, jadi kita simpen akhirnya jadi tanpa itu. Nah itu untungnya setelah itu kan kita juga awalnya agak pesimis ya, apakah ini motor masih bisa dikendarai apa enggak. Cuman alhamdulillahnya masih bisa dikendarain sih. Nah setelah itu kan nggak mungkin juga rekan kami melanjutkan perjalanan karena perjalanan itu masih belum ada setengah jalan kayaknya. Belum ada setengah jalan dari itu. Jadi sejak perempuan tadi jatuh? Sejak yang kedua jatuh. Itu belum ada setengah jalan ya, dari perempuan jatuh sampai rumahnya. Kalau diukur itu yang jatuh kedua itu belum ada setengah jalan gitu. Berarti baru 20 kiloan? Ya mungkin ya sekitar itu. Ya 15 kilo kali ya. Jadi diberhentikan semua, suruh turun? Ini akhirnya cewek-cewek masih di dalam mobil. Cuman ada satu yang nangis sih, mungkin ya ngerasa ya itulah kenapa kok jatuh 2 kali gitu. Ya itu yang nangis itu yang ada yang buntutin itu. Oh gitu. Tapi yang nangis itu bukan yang jatuh. Tapi itu yang buntutin. Oh gitu ya. Nah itu setelah itu ya kita kita bergantian pemain dalam artian yang naik motor sama yang naik motor nggak mungkin juga ini kan, akhirnya saya yang naik motor di sisa perjalanannya. Tapi saya udah ini sih nggak berani kenceng, tapi sayangnya juga speedometernya tuh mati, jadi saya nggak bisa ngukur kecepatan saya kan. Tapi tetap di depan. Tapi akhirnya saya yang ngendarain motornya. Mobilnya dikendarain sama rekan saya yang jatuh. Jadi akhirnya dibalik posisinya, saya akhirnya berjalan duluan terus setelah perjalanan itu sih akhirnya alhamdulillahnya sih selamat sampai tujuan sih. Tapi dengan kehati-hatian yang sangat cukup tinggi. Soalnya udah ya bisa dibayangkan kan ya Mas ya. Ada 2 kejadian nih yang kita lihat dan kita alami. Nah setelah itu gimana ini kan kita secara mental psikisnya tuh kita masih ini ya agak shock gitulah. Karena 2 kejadian yang berurutan. Ya itu sih bisa dibayangkan. Keterangan dari teman Anda yang jatuh sendiri cuma karena rem itu tok? Yang saya peroleh sih karena rem. Jadi cuman karena kita juga nggak terlalu bahas lebih lanjut sih. Kan karena 2 kejadian itu kayaknya ya udahlah gitu maksudnya. Toh juga tujuan kita pulang dan tujuan kita terdekat itu kan nganterin, habis itu setelah itu pulang, jadi nggak terlalu banyak. Cuman ini setelah itu kan ini kita bertemu di lokasi rumahnya mbaknya. Cuman setelah itu kan kita ada obrolan sendiri nih. Itu kok gini terus. Tapi yang lebih yang lebih kita ini kan sih terkait bel itu tadi sih. Terkait bel itu tuh bener-bener yang satu ngerasa dibelin terus, yang satu kita tuh nggak ngebel sama sekali, padahal itu jaraknya itu tuh mungkin dari sini sampai gerbang situ itu motor, jadi nggak paling 20 meter? Iya paling sekitar 15 meter lah, dan itu juga ketika kita di belakangnya tuh konstan, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi untuk bel itu ya cuman kita harusnya dan bukan sebelahnya. Kalau sebelah kan nggak ada bel, maksudnya nggak ada sesuatu yang jalan kita tuh membahayakan lajur sebelah. Jadi nggak mungkin ngebel dan nggak ada bel.
dari sebelah. Nah ya mau nggak mau sih harusnya itu sumber suara tuh dari kita sih, dari mobil kita. Cuman dari kita itu nggak ngebel sama sekali dan nggak ngerasa pengen untuk dikomunikasikan dan diapain, memberikan tanda atau sign buat motor depan itu untuk Berhenti. minggir dan berhenti. Dan kejadiannya Nah, siang hari. Dan itu tapi siang hari. Nah itu terus itu tuh kita ini tuh karena ini tuh apa ya, mungkin kesimpulannya itu peringatan sih, peringatan ya nggak tahu ya, mungkin apa nanti mungkin bakal jatuh atau apa gitu, jadi diperingatin, dibel-bel. Itu adalah tanda yang ya itu sih cukup ini sih, soalnya itu kayak tanda secara fisik gitu ya, dan nggak jauh setelah tanda bel itu tuh kejadian gitu. Tapi teman Anda setelah kejadian itu nggak cerita sama sekali ada perubahan apa di badannya atau pikirannya yang mengganggu atau mungkin rasa beda sama sebelumnya gitu? Enggak sih, enggak ini, soalnya waktu itu kan karena kita juga orang awam, jadi apa namanya ya mungkin berpikiran seperti itu, apa ya, berpikiran ke arah hal mistis itu mungkin terkait bel itu sebagai peringatan sih. Setelah itu mungkin kita nganggep semua itu ya karena human error, karena jalur yang terlalu menukik, karena remnya cuma satu gitu kan. Sempat nyoba praktek nggak belnya sendiri mobil itu gimana sama yang didengar, itu beda nggak? Enggak sih, di perjalanan itu enggak. Tapi setelah itu juga kita enggak terlalu membahas itu sih. Yang angin lalu gitu aja. Iya, angin lalu. Dan apa ya, mungkin kalau kita membahas sesuatu yang kayak contoh kecelakaan atau apa gitu kan, di perjalanan kurang bagus kan. Iya. Jadi kan ya udahlah, kita fokus ke perjalanan, karena perjalanan itu juga masih jauh itu. Tapi di lokasi perempuan itu sempat udah nyampe ya? Gimana Mas? Jadi kita nanti mau ngantar ke tempat ceweknya ke daerah Ampana. Iya. Udah sampai berarti? Setelah itu sudah sampai, sudah. Itu berpisah di situ. Nah, kita berpisah di situ sih. Dan kita juga, saya sebenarnya setelah itu juga ini berpikir mau bertanya sebenarnya tuh terkait halusinasinya tuh seperti apa gitu. Kok temannya halusinasi gitu, pengen menggali lebih lanjut. Cuman waktu itu ya karena sebenarnya kondisi itu agak capek sih, karena kita belum makan kan. Jadi kita sampai sana tuh jam 2. Itu kan setelah Ampana, itu Ampana, daerah Ampana TT namanya. Itu setelah Ampana, dan kita nggak berpikiran untuk makan di Ampana, kita balik lagi kan. Jadi kita lanjut perjalanan ke Bunta. Soalnya dari Ampana ke Bunta tuh nggak ada nggak ada referensi makanan gitu ya. Mungkin ada, cuman kita biasanya makannya di daerah Bunta. Jadi ayam goreng itu. Dan dari Ampana ke Bunta kan tahu sendiri kan masih ada Nuhun, masih jauh gitu. Masih jauh, yang akhirnya kita sampai Bunta pun tuh itu jam 4 juga. Jadi kita baru makan itu jam 4:30 itu kita baru makan. Nah itu juga apa namanya ya kelelahan. Terus kalau yang jatuh itu kan ya perlu istirahat. Terus saya pun pribadi juga karena nyetir, jadi harus fokus ke nyetir. Dan saya juga setelah itu kan panas tuh, di perjalanan panas banget sih. Panas banget, yang sebenarnya saya agak pusing ya, agak mumet ya. Setelah buka helm itu tuh, helmnya tuh terlalu ini kan. Oh, ini sudah pisah jauh. Ini waktu selesai sampai. Kenapa kita tuh nggak terlalu membahas di dalam mobil sampai perjalanan pulang tuh, yaitu kalau dari saya pribadi tuh, perjalanan itu kan masih sekitar 20-an kilo tuh. Bahkan lebih dari 20, soalnya Ampana itu masih sana lagi rumahnya. Mungkin sekitar 5 kilo dari Ampana mungkin ada. Nah itu kan perjalanan itu membuat mungkin agak dehidrasi sih, cukup dehidrasi, karena setelah waktu makan itu saya minum 3 gelas yang agak gede itu tuh. Itu tuh kayak nggak masih rasa, kurang. Iya, saya masih masih kurang, masih manis atau air putih? Satu manis es jeruk, yang satu air putih, yang 2 air putih, sama satu minum bir brand. Biar ini. Soalnya kalau itu agak ngedrop sih. Berarti nggak sempat mengulik dua perempuan tadi itu ya. Soalnya setelah itu juga di dalam mobil itu antara Ampana sama Bunta itu agak hening, mungkin agak kecapean juga, jadi memutuskan untuk istirahat atau ya cuman ngelihat jalan gitulah, tahulah ya kalau udah jalan terlalu jauh jadi nggak terlalu banyak obrolan. Kita fokus juga untuk nyampe Bunta, habis itu makan sama beli bensin. Seperti itu sih. Wah, menarik sekali teman-teman sedulur mutasi. Jadi
saya coba simpulkan dari cerita dari Mas Walid tadi, atas perjalanan dari Luwuk ke Morowali dan balik lagi ke Luwuk. Jadi pada teman-teman semua, mungkin satu hal yang bisa kita ambil adalah rasa tolong menolong itu jangan sampai teman-teman abaikan, walaupun ada di tengah hutan belantara ataupun dimanapun teman berada. Karena barangkali bisa jadi orang yang sedang mengalami kesusahan itu sangat membutuhkan bantuan kita. Dan lagi, kisah ini cukup menarik ya, karena kejadian ini pada siang hari, yang mungkin teman-teman bisa bayangkan bahwa stereotip atau mungkin pandangan orang-orang itu kejadian mistis hanya terjadi pada malam hari. Tapi tidak, teman-teman. Mereka yang di dunia sebelah itu, walaupun di siang hari, itu masih ada. Cuma memang intensitasnya tidak terlalu banyak. Tapi karena saya sendiri belum melihat lokasinya seperti apa di tempat kejadian, saya juga nggak bisa memberikan pandangan bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi. Cuma tadi pas Mas Walid cerita itu, kok saya seakan ada gambaran di motor itu ada yang numpang. Sosoknya cewek, rambutnya agak tua, rambutnya panjang. Tapi yang saya curiga itu dia tuh ikut karena ada salah satu di antara perempuan itu yang sedang mengalami halangan atau mungkin bisa dibilang haid, dan mungkin pada saat tertentu dia itu seperti ada pikiran kurang baik sehingga si makhluk tersebut, mohon maaf, saudara kita di tempat sebelah, di dunia sebelah itu tertarik dengan energi tersebut. Jadi bisa jadi dengan energi negatif tersebut ditambah energi panas yang membuat dehidrasi di perjalanan dapat menyebabkan halusinasi yang bisa memicu adanya kecelakaan tadi itu. Tapi saya kurang tahu karena kejadian sampai 2 kali, apakah juga itu masih ikut di motor tersebut atau memang hanya terjadi karena human error. Tapi tadi sekilas pas Mas Walid cerita ada gambaran tersebut, kayak nge-flash gitu loh. Ya. Jadi cukup menarik, cukup menarik cerita ini. Mungkin ada sedikit ini Mas, cuman ini agak di luar dari konteks yang cerita tadi sih. Saya juga ini sih waktu sampai pulang gitu, sampai ini itu ada gambaran kan, mimpi. Enggak sampai mimpi. Enggak mimpi sih. Saya cuman ini sih, saya jadi kayak pengen browsing gitu kan terkait ini. Kemarin kan saya itu mendaki, ada berbanyak itu mendaki ke Tompo 3. Yes. Mendaki ke Tompo 3 itu, tapi ini enggak kali. Enggak mau apa? Ya. Insya Allah aman di sini. Di Sulawesi ini kan ada kota yang kayak Saranjana gitu Mas. Wentira. Ya, Wentira. Jangan disebut. Iya, aku langsung merinding soalnya. Makanya aku juga rada merinding sih. Ya aku rada merinding. Nah, itu saya tak rasa nih sing. Iya, aku merinding gitu. Iya, aku merinding. Barang ini sebelahku. Nah, ini agak merinding. Ini merinding saya. Cuman karena mungkin merindingnya karena malam-malam jadi saya merinding. Sebenarnya kalau boleh saya bilang kenapa kita merinding, bukan karena kita nyebut nama kotanya. Yang saya bayangkan, yang saya sampai cerita tadi itu barangnya ke sini. Oh iya. Saya ini merinding. Makanya saya curiga. Saya merinding sih. Cuman saya merindingnya mungkin karena apa namanya? Ya kalau saya sih karena orang awam nggak bisa lihat, nggak bisa apa, jadi karena hasil browsing saya udah agak mengetahui, jadi merindingnya mungkin karena itu sih. Cuman waktu pendakian itu apa namanya kan kita cerita-cerita di apa ya di atas, walaupun di base camp terakhir itu ya buat kita nginep itu di setiap titik luarnya Sulawesi, Pulau Sulawesi kan hurufnya K ya. Itu tuh ada jalur menuju satu kota itu. Seakan portal. Nah ya itu seperti portal. Mungkin Mas Anggi juga udah pernah denger ya. Nah salah satu jalurnya itu tuh Jawa Dia. Berhenti kita Jawa Dia. Iya. Barangnya oke lah gini. Oh ya. Aku sih nggak bisa lihat sih, cuman ini aja sih. Apa namanya ya, kita kan ini ya dari base camp itu kan untuk sampai ke puncak tuh agak memakan perjalanan juga. Cuman waktu itu saya nggak ke puncak, cuman saya dikasih tahu sih katanya jalurnya itu tuh antara base camp ke puncak, cuman bukan di puncaknya. Itu dari jalur di salah satu sudut apa namanya ya Pulau Sulawesi yang terluar tadi untuk menuju ke kota itu. Nah di salah satu itu sih kemarin itu agak, kalau saya nggak salah ya, takutnya saya nggak salah soalnya ini saya bukan orang sini kan. Jadi yang saya dengar sih seperti itu. Jadi di satu puncak itu ada portalnya gitu. Ya di jalur saya kurang tahu ya itu di jalur apa di suatu tempat gitu. Jadi kita harus berhati-hati di situ, intinya sih gitu sih. Cuman saya juga ini malah jangan-jangan jalur itu kan di daerah Balantak tuh Mas. Nah terus kalau sama di Ampana itu kan agak ini ya, maksudnya jangan-jangan itu jalurnya gitu. Cuman ya kalau saya lihat di peta itu, kalau kita searching nama itu
Kalau ditarik dari garis lurus sih bukan lewat situ sih kayaknya sih. Cuman nggak tahu ya apakah lewatnya itu lewat daratan, soalnya kayak sedikit lewat laut gitu loh di dekat situ. Cuman ya itu nggak tahu. Makanya saya habis itu langsung lihat peta, habis itu oh apakah ini jalurnya, terus tapi ditarik garis lurus kayaknya enggak gitu. Cuman itu juga di hutan sih, di hutan ya, mungkin karena ada ini sih ya itu. Terus bisa jadi. terus ada tambahan juga teman, ini juga human error sih. Jadi mendekati maghrib kita kan sampai Bunta. Pagimana. Kok Pagimana? Pagimana Poh, tahu kan Pak? Poh. Itu kan kita kalau dari Pagimana ke Poh itu kan belok kanan ya. Nah kan belok kanan untuk menuju Ini udah masuk hutan berarti kan? ini menuju hutan. Itu kan apa namanya, waktu kita jalan terus habis itu treknya itu agak lurus sih. Aku mau bau wangi enggak? Aku tadi agak bau wangi yang sayang lengak gitu loh. Iya, rawa. Lanjut. Nah aku malah jadi begini. Ya rawa apa barangnya ono ini. Apa? Tadi bau agak Iya. makanya saya apa? Iya, wes aja tuh. Tadi loh, tadi Iya. kayak cari bunganya di mana gitu. Iya. Itu tadi sih. Cuman nggak tahu ya, itu mungkin ada bunga yang di sekitar situ yang ada bau-bau. Ora. Saya nggak ini sih. Nah, setelah di jalur trek itu ini kejadian yang kedua, harusnya belok tapi lurus lagi, Mas. Belok lurus lagi. Harusnya belok tapi kali ini belok ke kiri. Ini udah lewat Pohi ya? Antara Pohi mau ke atas. Pohi mau ke atas. Antara Pohi mau ke Luwu itu kan lewat hutan-hutan. Iya. Mau ke arah hutan itu kayaknya belokan pertama ya, mungkin karena cukup kencang juga karena itu jalur trek lurus, habis itu langsung belok. Tapi itu maghrib itu jam 6 kurang seperempat. Tapi kan situ udah banyak rumah penduduk kan? Setelah itu nggak ada, Mas. Soalnya rumah penduduk di Pohinya. Setelah itu kan kalau kita sampai sana itu baru ada kan setelah Selodik gitu ya. Nah itu kayak pertama kali masuk belok-belokan hutan itu. Itu pertama kali masuk belok-belokan, awal-awal masuk belokan hutan. Itu ternyata kita ini harusnya belok itu, tapi kita lurus lagi. Cuman untungnya itu juga nggak jurang sih. Jadi tapi kalau jurang ya itu agak bahaya. Cuman kita nggak jurang. Nah setelah itu kita switch driver sih. Setelah itu sih. Sebelumnya Anda yang mengemudi? Sebelumnya rekan saya. Oh, dia yang 2 kali yang kebablasan dia terus? Tapi kayaknya memang agak ini karena mungkin capek kan. Karena udah perjalanan dari Bunta ke Pohi. Itu kan agak jauh, itu jauh. Berarti rekan Anda itu tadi yang pertama yang belokan itu yang kebablasan juga? Iya. Plus yang Pohi juga dia yang kebablasan? Ya karena mungkin saya mau kasih tahu sedikit cerita. Rekan Anda itu punya semacam benteng, bahasa kasarnya itu. Iya. Nah, untuk mereka yang di dunia sebelah itu kalau punya benteng, karena energi itu saling berinteraksi ya. Karena dia sifatnya itu kayak bikin aura tersendiri, kayak nabrak. Nah, karena nabrak jadi merasa kayak mengganggu. Makanya mungkin pas saat itu bentengnya agak sedikit lemah, terus mungkin dianya capek juga, jadinya berefek kepada pikiran yang mungkin nggak fokus seperti itu. Makanya paling baik orang itu kalau menurut saran saya malah yang nggak punya apa-apa dan nggak melakukan apa-apa dan nggak tahu malah gitu. Kayak saya kayak gini. Iya, lebih baik seperti itu. Nggak tahu apa-apa. Cuma ada satu masukan lagi buat teman-teman bahwa mungkin ini bukan suatu hal yang mungkin kita sudah sering melakukannya, tapi tidak terlalu aware dengan waktu sholat. Jadi di Islam sendiri kan waktu sholat itu bukan asal serta-merta jam 4, jam 12, jam 3, jam 6 atau jam 7. Itu bukan istilahnya ngawur dari Nabi Muhammad itu. Tapi di situ adalah maksudnya bahasa gambarnya gitu. Jadi maksudnya itu setiap waktu pergantian sholat itu ada namanya pergantian energi atau spektrum. Di mana pada waktu-waktu tersebut misalkan teman-teman itu sensitif, bisa merasakan adanya perubahan yang bisa mempengaruhi suasana pikiran atau mungkin suasana hati dan semacamnya. Jadi buat mereka atau teman-teman yang punya perasaan sedang negatif dan semacamnya, kalau mendekati waktu sholat sebaiknya berhenti atau diam, jangan terlalu banyak pikiran atau melakukan pergerakan, karena nantinya takutnya kalau dapat energi yang kurang baik di sekitar teman-teman bisa terpengaruh, khususnya di waktu maghrib dan waktu subuh, karena itu pergolakannya sangat kuat. Betul juga. Tapi mungkin sebagai masukan saja buat teman-teman, nanti bisa kita elaborasi lagi mungkin dengan kisah-kisah yang berbeda terkait waktu sholat ini, karena
saya juga banyak cerita, cuma kalau saya sendiri yang cerita kan kesannya jadi kurang menarik ya. Bagusnya kalau ada orang yang bercerita, saya bisa elaborasikan, terus saya bisa kasihkan masukan terkait fenomena apa yang terjadi. Karena menarik sekali kalau kita bisa sharing-sharing juga ke tempat teman-teman, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak di suatu lokasi dengan adanya fenomena tertentu, dan mungkin bisa jadi pengalaman juga bagi teman-teman bahwa nanti kalau saya ke sana itu baiknya seperti apa, atau nanti kalau sampai sana itu harus gimana, seperti itu teman-teman. Dari Mas Walid ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah mas. Mas Anggit muslim ya mas ya? Muslim. Oh iya. Asam. Saya sholat terus mas. Azan. Wah azan enggak, karena suara saya kurang merdu, jadi saya merasa sadar diri bahwa masih banyak orang lain di luar sana yang lebih bisa menunaikan kewajiban tersebut. Sama mas. Jadi tadi itu fenomena yang kita rasakan sendiri dari merinding, bau wangi di sini tidak ada settingan. Dan terus terang narasumber saya juga bilang sama seperti yang saya bilang, karena tentunya sebagai masukan lagi buat teman-teman, bercerita masalah misteri itu kita harus siap dengan konsekuensi bahwa yang kita ceritakan itu pasti hadir juga di tempat kita bercerita, karena energi itu tidak bisa terputus dan tidak bisa hilang. Dan lebih khususnya kalau teman-teman mau lebih tahu, mereka itu kalau dibicarakan tahu siapa yang bicarakan, tahu di mana lokasinya, dan insya Allah datang. Seperti itu teman-teman. Jadi cerita mistis bukan untuk sesuatu yang untuk gaya-gayaan atau untuk bukan sekedar sensasi, tapi teman-teman harus siap dengan konsekuensinya dari percertaan tersebut. Oke, terima kasih sudah menyimak dari pembicaraan kami. Mungkin Mas Anggit punya cerita-cerita mistis mas? Oh mungkin nanti di sesi selanjutnya. Oke, di sesi selanjutnya mas. Mungkin ya. Terus Mungkin, Mas. terima kasih sudah mendengarkan pembincangan kami dari channel Sedulur Mutasi ini. Apabila teman-teman ada yang mau sharing-sharing juga, kami persilahkan. Silakan bisa menghubungi admin atau komen di tayangan ini nantinya. Insya Allah nanti kan kami atur waktunya supaya bisa kita nyaman untuk melakukan perbincangan. Atau dari narasumber yang sebenarnya yang kedua. Iya, karena ada sisi dua orang yang berbeda. Iya. Nah, atas kurang lebihnya kita mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kita mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.